Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2019. Di video ini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Jadi, jurnal yang akan saya review berjudul Effect of Triple Retrogradation Treatment on Chickpea Resistant Starch Formation and its Characterization oleh K. Jagannathan, R. Parimalaveli, dan A. Surendra Babu yang dirilis pada tahun 2017. Ada 4 topik utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan diskusi, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Chickpea atau kacang Arab dengan nama latin Cicer erythinum L adalah pangan olahan legum terbesar di Asia Selatan dan terbesar ketiga di dunia. Karbohidrat pati yang melimpah pada kacang Arab diperhitungkan untuk menjadi kompetitif di industri pangan. Baru-baru ini, pati resisten menjadi perhatian sebagai pangan fungsional karena memiliki potensi bermanfaat untuk kesehatan. Menurut English et al. Tahun 1992, berdasarkan resistensi terhadap pencernaan RS, dibagi menjadi 4 tipe, yaitu RS1, RS2, RS3, dan RS4. Pengelompokan pati dengan metode retrogradasi menghasilkan pati resisten tahan enzim yang stabil secara termal, yang kemudian diklasifikasikan sebagai tipe RS3. Metode lain yang digunakan untuk meningkatkan hasil RS3 yaitu hidrolisis asam dari pati amylomase dan pembekuan pencairan berulang. Secara umum, beberapa cara yang melibatkan transformasi fisik, kimia, dan enzim digunakan untuk mengubah sifat pati. Pada retrogradasi pati, baik jangka pendek atau panjang, merupakan perkembangan pati tergelatinisasi berubah dari keadaan amorf ke daerah kristal. Nah, pembentukan RS ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kandungan amilosa, panjang rantai molekul, suhu gelatinisasi, lama penyimpanan atau retrogradasi, dan suhu gel pati. Menurut Aswar DKK tahun 2016, penurunan indeks pembengkakan dan sifat pasta yang rendah dapat meningkatkan pati resisten sebesar 30-38% pada sampel pati beras dengan perlakuan autoklav retrogradasi. Peningkatan signifikan dalam kelarutan air dan kapasitas pengikatan air ditemukan sebagai hasil dari metode pemanasan dan autoklav dalam produksi RS. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh retrogradasi 3 kali terhadap karakteristik pati resisten. Selanjutnya ada bahan dan metode. Bahan yang digunakan yaitu desi chickpea yang diperoleh dari Tamil Nadu Agricultural University. Kemudian, chickpea tersebut diisolasi patinya dengan metode Vasantan 2001. Pati hasil isolasi digunakan untuk pembuatan pati retrogradasi 3 kali. Selanjutnya ada persiapan pati, yaitu pati seberat 25 gram ditambah dengan air destilasi 50 ml dan ditempatkan dalam wadah kaca 150 ml kemudian ditutup rapat. Kemudian dipanaskan dalam air mendidih pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit hingga diperoleh gel. Gel yang dihasilkan ini kemudian ditutup rapat dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius masing-masing selama 24, 48, dan 72 jam. Kemudian, itu untuk melakukan satu siklus perlakuan retrogradasi. Kemudian, pemanasan sampel retrogradasi dalam air mendidih selama 30 menit
dan mengalami 3 siklus perlakuan retrogradasi dalam interval waktu 24, 48, dan 72 jam. Nah, langkah tersebut diulangi hingga retrogradasi 3 kali dan 3 kali siklus. Kemudian, gel triple retrogradasi dipotong dengan panjang dan ketebalan kurang dari 5 cm. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 45 derajat Celcius selama 4-6 jam, lalu digiling dan disaring dengan ayakan 100 ml, hingga diperoleh sampel pati triple retrogradasi. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama ada kecernaan in vitro, dilakukan dengan metode standar English. Prinsipnya, sampel pati dihidrolisis dengan larutan pankreas babi alfa-amilase dan amiloglukosidase. Kemudian, supernatan yang diperoleh diuji kadar glukosa dengan kit glukosa oksidase atau peroksidase. Lalu ada analisis sifat fungsional. Yang pertama yaitu kapasitas mengikat air dengan metode Yamazaki, kemudian swelling power dan kelarutan pati dengan metode Gani, lalu sifat pasta pati dengan metode Noda. Kemudian ada analisis sifat struktural yang dilakukan dengan X-ray diffraction atau XRD, serta scanning elektron mikroskop atau SEM. Nah, data-data tersebut kemudian diolah, dianalisis dengan SPSS versi 16.0, kemudian min dan standar deviasi dengan ANOVA untuk mengetahui perbedaan signifikan antara rata-rata, sedangkan rata-rata dipisahkan dengan LSD. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Sebelumnya ada beberapa istilah yang perlu diketahui untuk mempermudah memahami, yaitu ada NCPS atau Native Chickpea Starch yang berfungsi sebagai kontrol atau tanpa perlakuan, kemudian ada TRS-24 yaitu pati triple retrogradasi dengan waktu 24 jam, kemudian ada TRS-48 yaitu pati triple retrogradasi 48 jam, kemudian TRS-72 yaitu pati triple retrogradasi 72 jam, kemudian RS itu resistant starch, RDS adalah pati yang cepat dicerna, kemudian SDS adalah pati yang lambat dicerna. Selanjutnya ada hasil kecernaan in vitro. Nah, pada diagram tersebut menunjukkan bahwa kandungan RS pada TRS-24 sebesar 53,54%, kemudian untuk TRS-48 59,42%, dan TRS-72 sebesar 60,75%, yang secara signifikan lebih tinggi daripada pati kacang Arab asli yang hanya sebesar 40,16%. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Hedges yang melaporkan bahwa kandungan RS dari NCPS berada pada kisaran 24-40%. Dandara dan Kochman juga melaporkan bahwa rendemen pati RS meningkat dari 24% menjadi 30% dengan waktu penyimpanan 24 jam menjadi 72 jam pada suhu autoclave 145 derajat Celcius. Untuk kandungan RDS, pada perlakuan TRS juga secara signifikan lebih tinggi dari NCPS, sedangkan untuk kandungan SDS dari TRS secara signifikan lebih kecil dibandingkan dari NCPS. Menurut Chang DKK, peningkatan RDS dan penurunan SDS pada retrogradasi rangkap 3 mungkin disebabkan oleh gangguan heliks ganda yang membentuk kristal pati pada permukaan granula atau reorientasi kristal. Peningkatan RS dan penurunan SDS selama modifikasi ini karena transformasi parsial SDS ke RS. Erlingen DKK melaporkan, hasil RS sangat bergantung pada waktu dan suhu penyimpanan. Nah, suhu penyimpanan ini akan mempengaruhi jenis kristal RS, apakah A atau B, melalui pola difraksi sinar X. Selanjutnya ada sifat fungsional. Tabel tersebut menunjukkan data
Water binding capacity atau daya ikat air dari NCPS lebih tinggi dibandingkan pada TRS. Nah, NCPS sendiri memiliki nilai sebesar 93,59%, TRS 24141,9%, TRS 48153,53%, dan TRS 72159,59%. Peningkatan kapasitas pengikatan air diamati pada pati yang mengalami retrogradasi mungkin merupakan hasil dari perubahan struktur molekul atau mekanisme lain yang mengarah pada mobilitas pati yang lebih mudah, di mana leaching pati juga diamati. Sedangkan untuk kelarutan TRS secara signifikan lebih tinggi dari NCPS, dan untuk swelling power-nya lebih rendah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Reddy di mana pati pada kacang merah kelarutannya meningkat sedangkan daya kembangnya menurun saat diberi perlakuan penyimpanan dari 24 jam menjadi 72 jam. Kelarutan dalam air sering digunakan sebagai indikator degradasi komponen molekul. Peningkatan kelarutan mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan struktur molekul atau leachingnya karbohidrat. Akibatnya, perlakuan pati chickpea dengan retrogradasi dapat menyebabkan depolimerisasi amilopektin, membuat pati kehilangan kemampuan untuk menahan air yang diserap dan membengkak, menurut Wang pada 2003. Sifat fungsional selanjutnya yaitu pasting properties. Berdasarkan tabel tersebut, sifat-sifat pasting pada TRS-24, TRS-48, dan TRS-72 secara signifikan lebih rendah dari NCPS. Hasil ini sesuai dengan penelitian Aswar di RS dari beras. Kandungan RS dari NCPS lebih rendah, apalagi jika viskositas patinya tinggi. Sehingga retrogradasi 3 kali, jika dapat meningkatkan konten RS, maka akan terjadi penurunan viskositas. Menurut Glenser DKK juga menyatakan bahwa kandungan RS dan viskositas pati ini berbanding terbalik. Hidrolisis parsial pati menghasilkan rantai linier pendek dan bercabang dari daerah kristal dan amorf, yang menghasilkan produk dengan viskositas pasta yang berkurang dan kemampuan rendah untuk membentuk gel. Penurunan yang signifikan dalam indeks pembengkakan pati berpengaruh terhadap penurunan viskositas akhir. Selanjutnya ada sifat struktural. Yang pertama ada XRD dan kristalinitas relatif. NCPS menunjukkan pola kristalinitas tipe C berdasarkan tabel 1, dengan puncak intensitas menengah pada sudut difraksi 2 θ sebesar 15,5 derajat dan puncak tertinggi pada 2 θ sebesar 17,6 derajat dan 23,8 derajat. Pola kristal tipe C ini merupakan karakteristik pati dari kacang-kacangan dan terdiri dari campuran struktur kristal tipe A dan tipe B, menurut Huang et al. Tahun 2007. Kemudian, untuk TRS-24 menunjukkan pola kristalinitas tipe B, dengan puncak intensitas pada sudut difraksi 2 θ sebesar 14,5 derajat, 17 derajat, 18,6 derajat, 22,1 derajat, dan 24,1 derajat. Hasil ini sesuai dengan pustaka di mana kristalinitas tipe B ini cocok untuk chickpea terretrogradasi. Sedangkan untuk TRS-48 dan TRS-72 menunjukkan campuran pola kristal tipe B dan tipe V. Masing-masing nilainya dapat dilihat pada slide. Hasil ini juga sudah sesuai dengan pustaka di mana campuran pola kristal tipe B dan tipe V ini ditemukan pada RS beras lilin. Derajat kristalinitas RS secara umum lebih tinggi daripada NCPS. Hasil ini sudah sesuai dengan pustaka di mana hal ini disebabkan oleh transformasi amilosa amorf menjadi struktur helix ganda selama proses autoklav dan pendinginan. Sifat struktural selanjutnya ini diamati dengan scanning electron microscope atau SEM.
Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa NCPS menunjukkan butiran berbentuk oval besar, butiran berbentuk bola kecil, dan permukaan granular pati halus tanpa adanya celah. Hasil serupa ditemukan pada kultivar chickpea India yang ditemukan oleh Singh et al. Pada tahun 2004. Bentuk granula pati pada kacang-kacangan yang berbeda bervariasi dari oval sampai elips atau bulat menurut Singh et al. Tahun 2008. Nah, setelah mengalami retrogradasi 3 kali, struktur granular terganggu. Muncul beberapa butiran dengan lubang kecil di permukaan dan melekat bersama untuk membentuk struktur jaringan yang kasar dan berserabut. Sehingga terjadi perubahan morfologi dan partikel yang berbentuk tidak beraturan membentuk jaringan berpori berwarna putih. Hasil serupa ditemukan pada penelitian Zhang dan Jin pada tahun 2011. TRS menunjukkan lebih banyak kristalinitas dan membentuk struktur yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh retrogradasi rantai amilosa lebih banyak, yang mengakibatkan reorganisasi struktur pati menjadi kompleks helix, sehingga kepadatan struktur kristal meningkat dan dapat meningkatkan resistensi terhadap enzim. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi RS meningkat dengan retrogradasi 3 kali lipat. Pada TRS-72, kapasitas pengikatan air RS dan kelarutan lebih tinggi di antara TRS, sedangkan untuk swelling power dan sifat pasta lebih rendah. Jenis kristal berubah dari tipe C pada NCPS menjadi tipe B pada TRS-24 dan menjadi tipe B plus V pada TRS-48 dan TRS-72. Di TRS terbentuk partikel yang tidak beraturan, membentuk jaringan berpori dan kasar. Perubahan struktural dalam granula pati oleh triple retrogradasi inilah yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kandungan RS. Dengan demikian, produksi RS melalui retrogradasi 3 kali lipat ini mungkin bisa dikembangkan dan diteliti lebih lanjut agar bisa diterapkan pada industri. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.